Iya, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Katakanlah hal Ibu. Oke, silahkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kesiapan kalian dengan Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Naila Tasilmi, Hadir, Bu. Kartika, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. Nurin. Hadir, Bu. Alhamdulillah, lengkap ya, masuk semua. Iya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengulang kembali materi minggu kemarin, yaitu tentang trigonometri, aturan sinus dan Kosinus. Nah, sebelum kalian mengerjakan aturan sinus dan kosinus, pasti kalian kemarin sudah mengingat, sudah mempelajari tentang garis tinggi dan garis berat. Nah, siapa yang masih ingat tentang definisi garis tinggi dan garis berat? Yang garis tinggi silahkan acungkan tangan. Ya, silahkan. Garis tinggi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Garis tinggi akan membentuk sudut siku-siku. Nah, benar sekali. Nah, coba yang garis berat, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Garis berat adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, semuanya sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Kalau kalian belum paham, kalian bisa membuka kembali buku paket matematika kalian ya, kelas 10. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan atau ingin menggali ingatan kalian tentang contoh aturan sinus dan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa di sini yang bisa memberikan contoh tentang aturan sinus dan kosinus? Coba Saya, tangan. Bu. Nah, coba apa contohnya? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Rizka, Doni, dan Tia. Heeh. Terus? Pada suatu hari mereka duduk berbentuk segitiga. Nah, benar sekali. Itu dalam penyelesaiannya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ya, silakan Nuril. Maju ke depan. Yang lainnya kalian perhatikan ya. Bentar, jangan duduk dulu. Coba presentasikan. Hadap ke temannya. jadi di sini DR ini inisial dari Doni Doni dan Rizka. Terus Terus TR ini inisial dari Tika dan Siska. DR nah, kan ini dioperasikan ya menjadi DR per per sin sin theta theta sama dengan TR per sin 60 derajat. Ini jaraknya Doni ke
Rizka ini 8. Jadi 8 per sin theta sama dengan jaraknya 3 ke Rizka 4 akar 6 per 1/2 akar 3 sama dengan 8 kali 1/2 akar 3 per 4 akar 6 sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6 sama dengan 1/2 akar 2. Jadi 1/2 akar 2 ini sama dengan 45 derajat. Dengan aturan ya benar, aturan sinus. Ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh Rizka dan Tia adalah 45 derajat. Ya, benar sekali. Yang lain sudah paham? Sudah. Nah, kalian sudah mengingat kembali tentang pelajaran kemarin. Sekarang Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kalian pada pembelajaran hari ini. Disimak. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini yang pertama, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nanti kalian akan dibentuk sebuah kelompok, akan diarahkan sama Ibu. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, sebelum memulai diskusi, Ibu akan mengarahkan kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari satu kelompok terdiri dari 2 anak. Silahkan berhitung 1 sampai 2 dimulai dari D. 1, 2. Silahkan membentuk kelompok masing-masing. Baik, Ibu akan memberikan LKS sebagai bahan diskusi kalian. Silakan diamati terlebih dulu. Kalian sudah mengamati LKS-nya? Sudah. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai aturan sinus dan kosinus.
Yang pertama, di sini aturan sinus itu dapat diketahui jika ada 3 unsur yang secara berurutan. Yang pertama, sisi sudut. Yang kedua, sisi sudut. Yang ketiga, sudut. Sisi sudut. Nah, dalam aturan sinus itu yang digambarkan segitiga sembarang. Misalnya segitiga sembarang A, B, dan C. Dan yang kedua, aturan kosinus. Rumusnya ada berapa? 3. Nah, 3. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 kali B kali C kali cos sudut A. Yang kedua, B B kuadrat kuadrat sama dengan A tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos sudut B. Yang ketiga, C C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 5 kali B kali C kali cos sudut B. Nah, kemarin kan kalian sudah membuktikan tentang aturan kosinus itu seperti apa. Ibu kali ini hanya menjelaskan ulang dari pertemuan kemarin. Nanti kalian kalau lupa tentang pembuktian dari rumus aturan kosinus ini, kalian bisa buka kembali buku paket matematika kalian. Ya, atau kalian kalau belum paham bisa kalian berdiskusi atau bertanya kepada ibu. Ya. Nah, untuk itu silakan kalian berdiskusi tentang lembar kerja siswa yang ibu berikan tadi bersama kelompok kalian. Silahkan dikerjakan. Waktu mengerjakan soal LKS ini waktunya 8 menit. Silahkan dikerjakan. Apabila kalian ada kesulitan dalam mengerjakan soal LKS itu, kalian bisa membuka kembali buku paket matematika kalian dan sumber lainnya seperti internet dan lain-lain. Tidak ada Sudah selesai tak? Ini sampai ini. Ya. Kalau masih belum mengetahui jawabannya, silahkan kalian cari di Google. Menit lagi.
Untuk bagian akhir LKS, kalian simpulkan secara individu ya tentang pembelajaran yang kalian dapat dari LKS itu. Kalian tulis secara individu di lembar LKS-nya. Kalian coba lihat. Bagus. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan untuk satu kelompok akan presentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain menanggapi dari hasil presentasi teman kalian. Silahkan, siapa yang maju angkat tangan. Saya Ya, silahkan. Ini dihapus dulu. Sambil menunggu temannya presentasi, silahkan kalian mengumpulkan informasi atau mencari langkah-langkah penemuan terkait aturan sinus dan kosinus. Silakan bacakan soalnya. Yang lainnya silakan mengamati ke depan. Nah. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12, kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 dan tiba di pelabuhan C pukul 20. Kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam. Jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah. Silakan jawabannya ditulis.
jelaskan. Yang lainnya silakan mengamati. Ya. Kecepatan rata-rata 50 mil per jam. Dari A ke B membutuhkan 4 jam perjalanan. Dari B ke C membutuhkan 8 perjalanan. Jarak A ke B sama dengan 50 kali 4 sama dengan 200 mil. Ini jadi ya. Ya. Terus Dan jarak B ke C B ke C. sama dengan 50 kali 8 sama dengan 400 mil. Sudah. Ini yang dijelaskan. Sudut ABO sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Sudut ABC sama dengan 360 derajat dikurangi sudut ABO ditambah sudut CBO. Sudut ABC sama dengan 360 derajat dikurangi 150 derajat ditambah 150 derajat. Sudut ABC sama dengan 60 derajat. Berarti jadi sudut ABC ini sama dengan 60 derajat. mana? A, B, C. Yang 60 di mana? Sini. Sini. Nah, di sini berarti ya. Coba di itu. Nah. Yang lain paham? Paham. Jawabannya ada yang berbeda? Sama. Dengan aturan kosinus, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC kali cos 60 derajat. AC kuadrat sama dengan 200 kuadrat ditambah 400 kuadrat dikurangi 2 kali 200 kali 400 kali setengah. AC kuadrat sama dengan 120.000. AC kuadrat sama dengan 40.000 kali 3. AC sama dengan 200 akar 3. Berarti ini AC-nya sama dengan 200 akar 3. Ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Ya, Jarak jadi tempuh. kesimpulannya Jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah 200 akar 3. nah, benar. Yang lain silakan apabila ada yang lain dari jawabannya teman kalian, silakan acungkan tangan. Ada yang berbeda? Sama. Coba kalian tanggapi apa yang kalian dapatkan dari masalah ini. Silakan acungkan tangan. Ya, silakan. Jadi jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A itu 200 akar 3. Ya, pelabuhan C yang mana? Yang Nah, ini ya. ya, Ke pelabuhan A. nah, berarti jaraknya berapa? 200 akar 2. Untuk masalah yang lain, apa ada yang berbeda? Sama. Berapa hasilnya? Coba Ibu lihat. Kesimpulan dari permasalahan 1 itu coba dibacakan. Berapa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang lainnya sama apa tidak? Sama. Alhamdulillah kalau sama. Silahkan kalian kumpulkan soal LKS-nya. Dijadikan satu. Ibu nanti akan menilai hasil dari kegiatan diskusi kalian dan minggu depan akan Ibu bagikan ya LKS-nya. Nah, setelah kalian
mengerjakan soal LKS, Ibu akan memberikan soal tes kepada kalian. Ibu ingin tahu pengetahuan kalian itu sampai mana. Jadi Ibu memberikan soal tes untuk kalian ya. Untuk pengerjaan soal tes, waktunya 5 menit. Kalian isi nama, absen, dan kelas. Untuk soal tes ini, kalian kerjakan secara individu ya, tidak boleh berdiskusi sama temannya. Waktu pengerjaan kurang 2 menit lagi.
Waktu pengerjaan sudah habis. Silahkan kalian mengumpulkan soal tugasnya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup tentang aturan sinus dan kosinus. Sekarang kalian simpulkan apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus melalui diskusi kelompok dengan tepat. benar. Dan Ibu akan menambahkan pembelajaran hari ini seperti contoh, seorang tukang rumah ingin mengukur tinggi gedung suatu gedung. Nah, kan nggak mungkin ya suatu tukang itu mengukur ketinggian gedung yang bermeter-meter. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu pelajaran trigonometri itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aturan sinus dan kosinus. Itu dapat diterapkan dalam permasalahan Bapak tukang tersebut. Untuk penjelasannya itu sudah Ibu tulis di lembar kerja siswa kalian tadi yang kalian kerjakan ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan PR buat kalian agar kalian dapat belajar di rumah kalian masing-masing. Nanti PR-nya itu kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan ya. Nah, kalian tulis nama, kelas, dan nomor absennya ya. Untuk materi minggu depan yang akan kalian pelajari, kalian buka buku paket halaman 128 tentang fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan ya. Itu dipelajari, dan kalau ada yang sulit kalian bisa langsung tanya waktu nanti pada pelajaran Ibu. Dan kalian silahkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku paket matematika kelas 10 ya. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan kalian sebuah refleksi sebuah biar gak serius kalian gitu loh. Coba kalian hadap ke kiri semua. Nah, kiri semua. Nah, pegang pundaknya teman kalian masing-masing. Nah, kalian pijat ya, biar kalian gak sepaneng dalam pelajaran matematika ini ya. Enak? Enak Bu. Sekarang putar ke kanan, balik ke kanan. Nah, sudah agak capek? Sudah. Dan setelah itu balik lagi. Cukup sekian pertemuan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipelajari ya. Ya Bu. Thank you.